Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Dwi Antika dengan nomor induk mahasiswa 1811025 dari kelas AS5A Prodi Ahwalul Fasiyah. Saya akan menjelaskan tentang struktur pengadilan agama. Yang pertama ada ketua. Ketua bertugas memimpin pengadilan agama dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sejak dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi prestasi kerja, sampai dengan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis. Yang kedua ada wakil ketua, bertugas mewakili ketua dalam memimpin dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi peradilan agama, khususnya di bidang pengawasan intern. Yang ketiga, hakim bertugas menangani, menyidangkan, serta menyelesaikan perkara yang ditangani. Yang keempat, panitera mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara, serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. Yang kelima, panitera muda permohonan bertugas mengelola dan melaksanakan urusan kepanitraan permohonan serta pengadministrasiannya. Yang keenam, panitera muda gugatan bertugas mengelola dan melaksanakan urusan kepaniteraan gugatan serta pengadministrasiannya. Yang ketujuh, panitera muda hukum bertugas mengelola dan melaksanakan urusan kepaniteraan hukum, mengumpulkan, mengolah, dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyimpan arsip berkas perkara. Yang kedelapan ada panitera pengganti bertugas untuk membantu majelis hukum dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan serta membuat berita acara persidangan. Yang kesembilan ada jurusita atau jurusita pengganti. Itu bertugas untuk melaksanakan perintah ketua pengadilan agama, ketua majelis hakim, atau panitera yang berkenaan dengan relas panggilan, pengumuman, teguran, pemberitahuan, serta penyitaan dan evaluasi sesuai ketentuan Perpu. Yang ke-10 ada sekretaris. Sekretaris mempunyai tugas untuk melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan pengadilan agama. Yang ke-11 ada subbagian perencanaan. Teknologi dan pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program dan anggaran pengelolaan teknologi informasi dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi, serta pelaporan. Dan yang ke-12 ada subbagian kepegawaian. Organisasi dan tata laksana mempunyai tugas untuk melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana. Yang ke-13 ada subbagian umum dan keuangan. Itu untuk melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan. Selanjutnya, struktur pengadilan negeri. Yang pertama, ketua pengadilan. Tupoksinya adalah 1. Ketua bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada pengadilan. Yang kedua, ketua melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di peradilan tingkat banding dan peradilan tingkat pertama yang dibantu oleh wakil ketua. Yang ketiga, ketua peradilan menunjuk hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan. Yang keempat, sebagai pelaksana administrasi perkara, ketua pengadilan menyerahkan kepada panitera pengadilan. Yang kedua, wakil ketua pengadilan bertugas melaksanakan tugas ketua apabila ketua berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh ketua kepadanya. Yang ketiga, hakim pengadilan. Hakim pengadilan adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. Tugas utamanya adalah menerima
menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya. Dalam perkara perdata, hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha keras untuk mengatakan. Dalam perkara perdata, hakim harus membantu para pencari keadilan dan bertugas keras untuk mengatasi hambatan dan rintangan agar terciptanya peradilan yang adil. Yang keempat, panitera merupakan unsur pembantu pimpinan. Dengan dibantu dengan atau oleh wakil panitera dan panitera muda, harus menyelenggarakan administrasi secara cermat mengenai jalannya perkara perdata dan pidana maupun situasi keuangan. Panitera bertanggung jawab atau pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan. Bertugas membuat salinan putusan, menerima dan mengirimkan berkas perkara, melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata yang diperintahkan oleh ketua pengadilan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. 5. Wakil panitera bertugas membantu pimpinan pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang. Pelaksanaannya serta pengorganisasiannya membantu panitera di dalam membina dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas administrasi perkara dan membuat laporan periodik pelaksanaan tugas panitera apabila panitera berhalangan melaksanakan tugas yang didelegasikan panitera kepadanya. Selanjutnya, panitera muda bertugas dalam membantu panitera dalam menyelenggarakan administrasi perkara dan mengelola atau menyusun laporan sesuai dengan bidangnya masing-masing di pengadilan negeri berbagai atas panmut pidana, panmut perdata, dan panmut hukum. Yang ketujuh, sekretaris. Sekretaris bertugas dalam melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, SDM, serta sarana di lingkungan pengadilan negeri. Yang ke-8, pranata pengadilan bertugas memberikan dukungan atas terselenggaranya proses administrasi perkara baik pada pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding, dan pengadilan tingkat kasasi. Yang 9, jurusita atau jurusita pengganti mempunyai tugas memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksana persidangan dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada pengadilan tingkat pertama. Yang ke-10, subbagian perencanaan, teknologi informasi, dan pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi, informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan dokumentasi, serta pelaporan. Yang ke-11, subbagian kepengawasan. Organisasi dan tata laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana. Yang ke-12, subbagian umum dan keuangan. Bertugas menyiapkan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan rumah tangga, keamanan, keprotokolan, humas, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan. Saya akan menjelaskan tentang struktur pengadilan militer. Yang pertama, ketua mempunyai tugas pokok. 1. Memberikan pertimbangan dan sarana kepada Kababinkum ABRI yang sekarang disebut dengan Mahkamah Agung mengenai hal-hal yang menyangkut bidang tugasnya. Yang kedua, mengkoordinasikan, mengawasi, dan memberikan pengarahan atas penyelenggaraan fungsi Dilmil. Yang ketiga, menentukan kebijaksanaan dan mengambil putusan dalam rangka memimpin Dilmil guna menjamin terselenggaranya fungsi utama Dilmil. Yang keempat, merencanakan, mempersiapkan, dan mengatur penyelenggaraan penyidangan perkara yang dilimpahkan kepada Dilmil. Yang kelima, mengatur bidang pekerjaan antara Kadilmil, Wakadilmil, dan para
Dirmil sehingga dapat menjamin daya guna dan keseimbangan yang baik dalam menyelenggarakan fungsi Dirmil. Yang keenam, mengawasi pelaksanaan permohonan banding, gerasi, kasasi, dan peninjauan kembali sesuai dengan peraturan Perpu. Yang ketujuh, melakukan pengawasan atas pelaksanaan putusan Dirmil sebagai yang dimaksud dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Selanjutnya, Wakil Ketua mempunyai tugas pokok. Yang pertama, memberikan pertimbangan dan sarana kepada Kadirmil mengenai hal-hal yang menyangkut bidang tugas. Yang kedua, membantu Kadirmil mengkoordinasikan, mengawasi, dan memberikan penyerahan atas penyelenggaraan fungsi-fungsi Dirmil, yang memberikan saran dan masukan kepada Kadirmil dalam hal pengambilan putusan guna menjamin terselenggaranya fungsi utama Dirmil. Yang keempat, membantu Kadirmil merencanakan, mempersiapkan, dan mengatur penyelenggaraan penyidangan perkara yang dilimpahkan kepada Dirmil. Yang kelima, melakukan pengawasan atas pelaksanaan disiplin keanggotaan Dirmil. Selanjutnya, Hakim. Hakim bertugas memeriksa, mengadili, memutuskan perkara pidana, dan membuat putusan. Tugas panitera yang pertama, pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam memberikan dukungan di bidang teknis. Yang kedua, pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana. Yang ketiga, pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara. Yang keempat, pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan Perpu, minutasi, evaluasi, dan administrasi kepanitraan. Yang kelima, pembinaan teknis kepanitraan dan kejurusitaan. Yang keenam, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kadirmil. Tugas Panitera Muda Hukum: pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan, dan penyajian data perkara. 2. Pelaksanaan statistik perkara. Yang ketiga, pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara. Yang keempat, pelaksanaan penataan, penyimpanan, dan pemeliharaan arsip perkara. Yang kelima, pelaksanaan kerjasama dengan arsip daerah untuk penitipan berkas perkara. Yang keenam, pelaksanaan penyiapan, pengelolaan, dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara. Yang ketujuh, pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat. Yang kedelapan, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panitera. Selanjutnya, Panitera Muda Pidana bertugas: pertama, melaksanakan pemeriksaan kelengkapan berkas perkara. Yang kedua, pelaksanaan registrasi perkara. Yang ketiga, pelaksanaan penyusunan rencana sidang, penetapan sidang, dan penetapan hakim. Yang keempat, pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregistrasi untuk diputuskan kepada Ketua Majelis Hakim. Yang kelima, pelaksanaan perhitungan, penyiapan, dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan, dan penangguhan penahanan. Yang keenam, pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan dimutasi. Yang ketujuh, pelaksanaan pengiriman salinan putusan kepada aditur militer dan terdakwa. Yang kedelapan, pelaksanaan pengiriman permohonan banding dengan dilampiri bandel A dan bandel B. Yang kesembilan, pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang kesepuluh, pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetapi kepanitiaan muda hukum. Yang ke-10, pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepanitiaan muda hukum. Yang ke-11, pelaksanaan urusan tata usaha kepanitiaan. Yang ke-12, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panitera. Selanjutnya, tugas panitera pengganti. Yang pertama, membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan. Yang kedua, membantu hakim dalam hal membuat penetapan hari sidang, penetapan penahanan,
penetapan sita jaminan, membuat berita acara persidangan yang harus selesai sebelum sidang berikutnya, mengetik putusan atau penetapan sidang. Yang ketiga, melaporkan kepada panitera atau panmut mengenai jalannya persidangan. Yang keempat, menyerahkan berkas perkara kepada panmut hukum apabila telah sesuai. Selanjutnya, sekretaris. Sekretaris bertugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran, lalu pelaksanaan urusan kepegawaian, pelaksanaan urusan keuangan, penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana, pelaksanaan pengolahan teknologi informasi dan statistik, pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan rumah tangga, keamanan, keprotokolan, humas, dan perpustakaan. Yang terakhir, menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan dokumen, serta pelaporan di lingkungan Sekretariat Pengadilan Militer Tipe B. Yang kesembilan, sub bagian perencanaan, teknologi informasi, dan pelaporan. Bertugas yang pertama, melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan. Yang kedua, melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan program dan anggaran. Yang ketiga, melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik. Yang keempat, melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan dokumentasi serta pelaporan. Yang ke-10, sub bagian kepegawaian, organisasi, dan tata laksana. Bertugas untuk A. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian. Yang kedua, melaksanakan penataan organisasi dan tata laksana. Dan yang terakhir, sub bagian umum dan keuangan. Bertugas untuk melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perlengkapan rumah tangga, keamanan, keprotokolan, humas perpustakaan, serta pengelolaan keuangan. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.